Baiklah, di video kali ini saya akan menerangkan materi definisi, konsep, dan ruang lingkup metodologi ekonomi Islam dan cara pandang Islam terhadap resensi aktivitas di dunia dan membedanya dengan cara pandang scholar. Perkenalkan, nama saya Patra Zopi Pranata dengan NIM 2423130074 kelas 1C. Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Hal ini dikarenakan ajaran Islam itu pada hakikatnya bersifat sumulia, yaitu mencakup seluruh bidang kehidupan. Ketertarikan untuk mengkaji metodologi di kalangan pemikiran ekonomi disebabkan satu latar belakang, definisi dan konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Fokusnya adalah melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi, serta mengedepankan zakat, infak, dan investasi kemitraan. Ruang lingkup metodologi ekonomi Islam, tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat, maraknya diskusi tentang filsafat ilmu. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk memikirkan kembali hakikat ilmu ekonomi, cakupan kajiannya, dimensi-dimensi ilmiahnya, serta teori ekonomi 2 atau 3 aturan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Aktivitas ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi yang adil dan beretika yang lebih bisa menjelaskan realitas. Para ilmuwan masih terus mengkaji elemen-elemen ilmiah, landasan filsafat, metodologi, dan substansi ilmu ekonomi Islam. Sasaran yang ingin dicapai: 1. Pandangan Islam terhadap esensi kehidupan Islam, memandang kehidupan dunia sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan mencapai akhirat. Pengertian: 1. Definisi: pendekatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah untuk menciptakan sistem yang adil dan seimbang. 2. Konsep utama: tauhid adalah semua aktivitas ekonomi untuk Allah. Keadilan adalah distribusi kekayaan yang adil. Larangan riba adalah bunga dilarang. Zakat adalah kewajiban sosial. Mudharabah atau musyarakah adalah prinsip bagi hasil yang adil. 3. Ruang lingkup: sumber hukum adalah Al-Quran dan hadis. Praktik adalah perbankan syariah, pasar modal, dan kebijakan ekonomi. 4. Cara pandang Islam dan scholar: Islam adalah aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai syariah. Scholar fokus pada efisiensi dan keuntungan material tanpa nilai agama. Prinsip: prinsip tauhid adalah menyadari bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bentuk ibadah kepada Allah dan harus mengikuti aturannya. Prinsip keadilan adalah ekonomi harus memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak, menghindari eksploitasi dan ketidakadilan sosial. Prinsip larangan riba adalah transaksi ekonomi harus bebas dari unsur riba atau bunga yang dianggap menindas pihak yang lemah. Prinsip larangan gharar atau ketidakpastian: hindari transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang tinggi. Prinsip maslahah adalah setiap kebijakan ekonomi harus mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat bagi umat manusia. Prinsip tanggung jawab sosial adalah aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan masyarakat. Prinsip keberlanjutan:
adalah ekonomi Islam mengajarkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan alam. Jenis-jenis metodologi normatif berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat teoretis dan normatif, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip keadilan sosial. Metodologi empiris melakukan penelitian dan analisis ekonomi menggunakan data nyata, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariah dalam praktik dan penerapannya. Metodologi integratif menggabungkan pendekatan rasional dan spiritual untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi dalam konteks Islam. Metodologi kritis menganalisis dan mengkritik sistem ekonomi konvensional atau kapitalis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh metodologi ekonomi Islam. Perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, transaksi dilakukan tanpa bunga atau riba dan menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Contoh, mudharabah dan musyarakah adalah dua model pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil antara bank dan nasabah. Contoh, bank syariah memberikan pembiayaan kepada seorang pengusaha untuk membuka restoran. Pengusaha dan bank sepakat untuk bagi hasil keuntungan atau bukan bunga dari hasil usaha tersebut sesuai dengan proporsi yang disepakati. Sistem zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kekayaan lebih dari batas tertentu atau nisab. Zakat berfungsi untuk membantu mereka yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial. Contoh, seseorang yang memiliki harta lebih dari nisab wajib memberikan 2,5% dari hartanya sebagai zakat untuk disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan golongan yang membutuhkan lainnya. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah melarang transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau maisir dan riba. Saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, seorang investor membeli saham perusahaan yang bergerak dalam industri halal seperti perusahaan makanan yang memproduksi produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak terlibat dalam bisnis yang haram seperti alkohol atau perjudian. Contoh perbedaan cara pandang Islam dan sekuler. Islam. Contohnya, seseorang pengusaha restoran membuka bisnis dengan niat untuk memberikan makanan yang sehat dan halal kepada masyarakat. Dalam usahanya, dia memastikan bahwa semua bahan makanan yang digunakan bersumber dari perusahaan yang juga mengikuti prinsip syariah, dan sebagian dari keuntungan bisnisnya digunakan untuk mendanai kegiatan sosial atau zakat. Sedangkan sekuler, contohnya, seseorang pengusaha restoran membuka bisnis untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan apakah makanan yang disajikan memenuhi standar halal atau tidak, atau apakah bisnisnya memberikan manfaat sosial atau lingkungan. Fokusnya adalah pada efisiensi dan keuntungan material semata. Cara pandang Islam terhadap aktivitas dunia. Dalam pandangan Islam, dunia adalah tempat ujian bagi umat manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk kegiatan ekonomi, haruslah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi bukan hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi harus dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah dan bermanfaat bagi umat manusia. Contoh,
Seseorang pengusaha yang memulai bisnis dengan niat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan peluang kerja, serta memastikan bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba dan tidak beroperasi dalam bisnis haram, seperti perjudian atau minuman keras. Kesimpulannya, metodologi ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip syariah dalam seluruh aspek ekonomi, baik dalam teori, praktik, maupun kebijakan. Aktivitas ekonomi dilihat sebagai bagian dari ibadah dan harus berorientasi pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Sementara itu, ekonomi sekuler lebih berfokus pada efisiensi dan keuntungan material tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan sosial. Oke, nampaknya sampai di sini saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Minum jamu di rumah Ibu Enya. Sampai bertemu di video selanjutnya.